faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer atau hankam. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jenis lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujudnya ke dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain, sehingga pulau-pulau menjadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagai terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah ngarai mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini, perlu dipersiapkan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam, sekarang diubah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam. Letak astronomis Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur. Di antaranya 6 derajat lintang udara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. Iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuhan hidup subur sehingga menjumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jenis
Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujudnya ke dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain, sehingga pulau-pulau menjadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagai terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah ngarai mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini, perlu dipersiapkan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam, sekarang diubah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam. Letak astronomis Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur. Di antaranya 6 derajat lintang udara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. Iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuhan hidup subur sehingga menjumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Letak astronomis Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur. Di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. Iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur hingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan satu unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, iklim tropis juga sering menimbulkan kesulitan berhubung besarnya curah hujan
Ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia. Sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian menjadi bertambahlah beban satrola penanggulangan bencana alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini. Misalnya, penghijauan dan reboisasi, penggalin kanal-kanal, pembuatan bendungan, pengendalian banjir, pelusuran alur sungai-sungai, dan sebagainya. Untuk sekarang, ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua disebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana letak negara-negara besar. Sebagian pengaruh administrasi negara terhadap geografis Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis, terutama lokasi dan posisi hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara tampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Demikian pula Indonesia untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai. Pada akhir-akhir ini perlu kerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. Demikianlah tinjauan ekologi administrasi negara Indonesia yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.